لا هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Kita dipertemukan lagi karena kita berterima kasih kepada Allah. Kita diberi kesehatan, kita juga berterima kasih lagi. Kita diberi taufik dan hidayah, kita diberi banyak nikmat, maka kemudian kita bisa meneruskan silaturahim kita dalam rangka bukan cuma mempererat antara kita dan kita, akan tetapi juga antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini tema kita Lailatul Qadar. Nah, sedang dicoba usahakan dulu. Jadi sebenarnya temanya agak ironis gitu ya. Agak ironisnya gimana? Kok berani-beraninya bahas malam Lailatul Qadar? Emang udah pernah dapat apa? Gitu. Belum. Iya. Jadi ceramah tentang haji ya harus yang sudah haji. Dan ceramah tentang kematian harus yang sudah Mati. Itu baru mantap. Kalau mati. Iya. Emang begitu analoginya. Tapi lagi-lagi kuasa Allah, Lailatul Qadar, bolehlah kita sebut gaib. Neraka, surga, kiamat, kebangkitan, mahsyar, balasan adalah gaib. Tapi punya Allah kita. Allah informasikan tentang hal-hal yang belum terjadi, akan terjadi lama sekali, tak dijangkau oleh akal, tapi kemudian menjadi diinformasikan dan merasakan. Merasakannya ada benang merah antara kita sebagai manusia dengan berita-berita gaib, persoalan gaib sebagai makhluk Allah. Benang merahnya apa? Sama-sama makhluk Allah. Bahkan semua itu disebut dalam Al-Quran. Al-Quran sengaja diturunkan untuk manusia. Tidak mungkin nggak bisa dipaham, tidak mungkin nggak bisa dirasakan. Nah, atas dasar itu maka berani-berani dikit gitu kurang lebih. Slide berikutnya Pak Jamal. Ini cakupan Lailatul Qadar. Pertama pengertian ini, konsep pengertian. Jadi saya melihat bicara tentang apa saja harus dihubungkan dengan basicnya, yaitu pengertian. Bicara tentang agama, bicara tentang Islam, bicara tentang syariat, bicara tentang sunnah. Enak sekali ketika diawali dengan pengertian itu sendiri. Baik pengertian harfiah, bahasa, maupun pengertian terminologis. Iya, pengertian itu apa saja? Pengertian malam, Lailah maksudnya, Al-Qadar, terus sebutan lain dari Qadar. Baru kemudian menginjak kepada nuzulul Quran. Nah ini juga penting, pengertian nuzul sama pengertian Quran. Baru kemudian marahilun nuzul. Marahil artinya tahapan. Tahapan apa? Tahapan turunnya Al-Quran. Baru hubungannya nuzulul Quran sama Lailatul Qadar. Turunnya Quran yang mana yang disebut Lailatul Qadar? Nah itu dari tahapan turun Al-Quran. Nah kemudian wujudiyat Lailatul Qadar, keberadaan malam Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar masih turun lagi apa udah selesai, ya, gitu. Baru kemudian nih kimah itu nilai, ya, kebaikan Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Ya, berikutnya Pak Jamal. Nah, ini dia mafhum. Pengertian Lailatul Qadar wan nuzul. Lailah pada mulanya artinya bukan malam. Atau Pak Ustadz nggak tumben nggak ngumumin. Ya betul. Ya, Lailah. Pak Ustadz sih ada yang ikut kata gitu. Ya, Lailah artinya bukan malam. Lailah artinya gelap. Ya kalau bilang Pak Ustadz sebaiknya ada yang ikut. Ya ada Bu, ada yang ikut kayak gitu. Coba kita cek dulu. Iya, cek dulu itu. Di mute aja. Jadi malam lail itu artinya gelap. Maka siang pun kalau gelap tak sadar kadang kita menyebutnya malam. Paling tidak seperti malam. Kenapa lail artinya gelap disebut malam? Karena malam pasti gelap. Dia bilang Pak Ustadz apa namanya ada yang kalau malam itu tidak gelap maka disebut seperti siang. Malam kayak siang, gitu. Siang kayak malam. Iya. Bangsa Arab terkait malam itu terkesan luar biasa. Saking terkesannya, maka banyak anaknya namanya Laila. Tapi kesannya mereka dengan malam karena ada bulan purnama. Kalau nggak ada bulan purnama, wah itu menderita. Akhirnya punya anak diberi nama Nur Laila. Kalau Laila aja gelap, tapi dinamain Nur. Akhirnya sekarang di Al-Quran atau di keseharian, kalau disebut Laila pasti artinya malam. Iya, sekedar wawasan bahasa. Oke, kemudian qadar. Digabung dengan qadar, Lailatul Qadar. Qadar itu sendiri artinya kemuliaan. Malam kemuliaan. Apa rasionya? Karena pada malam itu diturunkan Al-Quran. Al-Quran adalah ukuran kemuliaan, cetakan. Menjadi orang mulia, cetakannya Al-Quran. Maka orang yang memperoleh malam itu menjadi juga ikut mulia karena malam itu malam kemuliaan. Itu kurang. Yang kedua, qadar itu sendiri artinya sempit. Apa maksudnya? Sempit karena para malaikat pada turun. Semua malaikat pada malam qadar itu turun. Maka karena turun semua sempit. Jadi Bapak Ibu merasa sempit nggak pada malam qadar? Enggak. Karena nggak dapat. Nah, bukan begitu. Karena malaikat terbuat dari cahaya. Tidak dirasakan yang sempit bajunya, Ustaz. Hah? Yang sempit bajunya. Tuh Bu Hayati udah sempit bajunya. Ya. Jadi sejatinya kayak begitu. Ruangan kamar kita 3x3 atau 4x3. Ada lampu 90 watt. Di atas masukkan baterai ada 100. Tak ada rasa sempit. Cahaya. Ya. Iya. Oke. Terus yang ketiga artinya ketetapan. Kalau itu turunnya Al-Quran, Al-Quran berisi ketetapan.
Kalau itu adalah artinya ketetapan, maka dalam satu versi nanti akan kita ketemukan ketetapan Allah untuk 1 tahun ke depan terhadap kita. Oleh karena itu ketika kita menghidupkan, maka ketetapan Allah terhadap kita tadinya kurang baik menjadi baik. Kurang lebih begitu malam qadar. Bahkan kebaikan yang Allah limpahkan pada malam itu luar biasa, senilai 1000 bulan, gitu maksudnya. Malam ketetapan. Nah, secara sederhana dalam konteks kadar artinya ketetapan, kadar artinya turunnya Al-Quran. Ya. Di dalam Al-Quran udah ada nama kita apa belum? Udah ada belum? Udah ada. Udah ada nggak? Ada Apa di itu? sana. Dalam Al-Quran yang kita baca kita setiap hari. Ada. Ada kita nggak di situ? Ada. Ada. Dari sekian yang disebut itu paling membahagiakan kita masuk golongan yang disebut yaitu orang beriman. Tuh dalam konteks strata kita ya. Ketika Allah umpamanya berfirman, manggil lagi, ya ayyuhalladzina amanu. Merasa dipanggil apa enggak? Itu persoalannya. Setiap datang puasa kita dipanggil. Bukan cuma pada awal turun ayat itu saja. Nah persoalannya sekarang yang menjadi harus kita koreksi, merasa dipanggil apa enggak gitu. Itulah benang merah antara kita dan Al-Quran, antara kita dan Allah. Menjadi berbeda, merasa dipanggil dan tidak merasa dipanggil. Ramadan datang, bulan Sya'ban, yaitu wajiban puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, tuh seneng gitu. Dipanggil. Kalau dipanggil sama personalia karena lamaran diterima, itu luar biasa senangnya. Padahal belum tentu diterima, belum tentu digaji, gajinya belum tentu juga sesuai sama keinginan. Allah yang manggil kita tuh udah memberikan segala-galanya. Jauh lebih senang. Gembira. Oleh karena itu menjadi logik kalau ada hadis berbunyi siapa gembira dengan datangnya Ramadan dakhalal jannah. Man fariha bidukhuli Ramadan dakhalal jannah. Tuh masuk surga dia. Artinya dia senang mau menambahkan ketakwaan, mau bertobat, lalu dipanggil. Tuh dia. Dakhalal jannah. Iya. Nah ini nggak masuk surga karena belum mati. Karena belum dipanggil. Jadi kemudian kita disebut oleh Allah dengan sebutan kebanggaan, yaitu beriman, maka kita bersyukur. Kita syukuri malam itu isinya, ya Allah terima kasih. Kau pilih dari sekian hambamu menjadi hambamu yang beriman dan kau panggil, kau sebut-sebut. Nah gitu. Oke kita teruskan. Baru kemudian kata an-nuzul. Tuh. Coba ini diurai slide berikutnya Pak. Nuzul. Nah, ini nuzul. Nuzul di antara kita nggak ada yang nggak tahu. Oh, tapi sebelum itu nih ya, sebutan malam qadar ini. Disebut Lailatul Qadar. Pada Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailahnya sudah dipaham, kadarnya sudah dipaham. Terus dalam Ad-Dukhan ayat 3 sebutan lainnya Lailah Mubarakah. Malam yang penuh berkah. Berkah artinya banyak kebaikan. Banyaknya sudah konkret sekali. Yaitu berlipat ganda menjadi 1000 bulan. Kita ibadah malam itu, maka kalau sholat 1 rakaat ya jadi 1000 dinilai sebanyak, boleh dihitung itu. 1 malam
Sama dengan 83 tahun. 83 tahun. 83 kali 360. Itu kurang lebih. Terus kali sekian rakaat. Kalau sedekah, maka maknanya sama dengan nilai sedekah yang kita lakukan selama 83 tahun. Kalau kita tinggal dikalikan. Nah, apa itu bukan berkah? Berkah adalah kasratul khairat, banyak sekali kebaikan. Maka malam itu tuh disebut malam yang penuh berkah. Itu terkait sebutan. Al-Quran adalah Allah. Allah yang menyebut. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah. Iya, selesai. Berikutnya. Baru nih, untuk memahami berikutnya yaitu kata nuzul. Nuzul secara harfiah artinya turun. Pada mulanya turun secara fisik. Ya. Hujan turun. Nah, kelihatan tuh. Ada orang panjat pinang. Modal 6 orang itu bertumpuk. Saking licin, terus yang paling bawah nggak tahan beban. Turun nggak? Itu turun artinya. Lalu kemudian kata turun disambung dengan Al-Quran. Jangan bayangin kayak begitu. Kalau dibayangin kayak begitu, itu namanya Al-Quran fisik. Sementara Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah itu non-fisik. Nah, itu. Oleh karena itu Imam Zarqani memaknai nuzulul Quran turun itu bermakna i'lam. Allah beritahu kepada Jibril. Jibril beritahu kepada Nabi Muhammad, i'lam, ngasih tahu. Tuh. Ngasih tahu tadi ayat yang dibaca, innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Tuh ngasih tahu, itu turun. Ngasih tahu lagi, innal ladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah yahsabuhu zam'anu ma'a. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzar. I'lam turun. Apa kesamaannya antara turun yang secara physically dengan yang non fisik tadi? Kesamaannya sama-sama dari tempat yang lebih tinggi kepada tempat yang lebih rendah. Itu sama tuh, dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Samaannya. Demikian juga hubungannya dengan nuzulul Quran. Dari posisi yang lebih tinggi yaitu Allah kepada posisi yang lebih rendah. Nah, pada saat itulah diambil kesimpulan, jangan sampai pada bingung. Maka nuzul artinya i'lam. I'lam artinya memberitahu. Makna kebahasan kayak begini lumrah. Lumrah. Disebut tinggi tidak selalu konotasinya tempat. Disebut turun tidak selalu juga tempat. Di kantor sebuah ruangan, di sudut sana ada Pak Kepala. Di depannya banyak anak buahnya, staf. Kita suka bicara. Gimana SK-nya udah turun belum? Belum, masih di meja. Pak Kepala belum ditanda tangan. Itu ada kata turun. Udah turun belum? Padahal satu lantai tuh dari tempat yang lebih tinggi yaitu kepala. Tidak dalam artian physically. Nah, ini basic. Ya. Baru kemudian dalam Al-Quran ketika mengungkap kata turun menggunakan dua kata terkait dengan Al-Quran. Pertama menggunakan kata anzala.
ketika Allah dalam konteks Al-Quran menggunakan kata anzala, kata ahli bahasa, turunnya sekaligus. Sekaligus. Nah, turunnya yang sekaligus berarti kesimpulannya dalam konteks malam qadar itu dia yang bernilai 1000 bulan. Tapi kemudian yang kedua, Allah menggunakan kata nazzala. Tuh, nazzala. Apa kata ahli bahasa? Ini tidak sekaligus berangsur-angsur. Kita udah bisa menyimpulkan. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sekaligus apa berangsur-angsur? Berangsur-angsur. Bahkan pertanyaan ekstrim berikutnya, apakah diturunkan kepada Nabi Muhammad selalu pada bulan Ramadan? Enggak. Tidak. Melihat keadaan, Sat. Bulan-bulan yang lain juga turun. Iya. Lebih tajam lagi, emang turun kepada Nabi Muhammad selalu malam. Tuh. Akhirnya sudah mulai terfokus, terbentuk pikiran yang dimaksud malam Lailatul Qadar turunnya Al-Quran bernilai 1000 bulan, bukan turunnya yang berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Sebab yang berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad dalam tempo 23 tahun, berapa biji itu Lailatul Qadar. Tapi nggak begitu. Kenapa? Karena bukan cuma malam saja, siang ada yang turun. Bukan Ramadan saja, bulan-bulan lain, bulan haji, bulan Muharram, bulan ada yang turun selama 23 bulan. Nah, pikiran terkait Lailatul Qadar menjadi sudah tergiring, yaitu yang turun sekaligus. Atas dasar itu pula diperkuat oleh penggunaan bahasa. Iya. Slide berikutnya, Pak. Iya, ini dia. Malam diturunkannya Al-Quran yang sekaligus kesimpulan. Bukan cuma kesimpulan logika bahasa tadi, tapi memang informasinya menguatkan. Itu pakai anzala sekaligus. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan karena pakai anzala yang sekaligus. Kapan malam? Malam itu disebut malam qadar. Lailatul Qadar yang sekaligus. Kapan itu? Tuh Al-Baqarah menjelaskan Syahrul Ramadan. Bulannya pada bulan Ramadan. Allazi unzila fihil Qur'an. Diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Lagi-lagi anzala. Dan memang baca buku-buku yang lain, kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan secara sekaligus loh. Tauratnya, Injilnya, Zaburnya. Oke. Terus ayat nomor 3 itu anzalna fi lailatin mubarakah. Lailatul mubarakah, Lailatul Qadar. Sebutan Lailatul. Pakai anzala. Udah, sampai titik ini kita yakin malam qadar yang bernilai 83 tahun lebih sedikit adalah pada malam diturunkannya Al-Quran yang sekaligus. Yang sekaligus. Nanti Ramadannya dirinci kapan? 10 hari terakhir. Kalau lihat almanak kita, malam qadar itu tanggal 17 Ramadan. Peringatan dulu masih ramai, saya nggak tahu. Sekarang di istana pakai peringatan Nuzul Quran enggak? Enggak.
Soalnya di istana udah ada naga. Ya. Jadi udah nggak turun Al-Quran ke situ. Begitu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana itu mengkompromikannya? Oh, 17 Ramadan itu turunnya Iqra. Iqra pada saat terjadi perang Badar yauma apa itu? Yaumal taqal jam'an. Ya, surat Al-Anfal kalau nggak salah. Itu emang Iqra. Oke, kita teruskan. Slide berikutnya. Nah, ini ayat yang menunjukkan turunnya Al-Quran kepada Nabi berangsur. Dan dibuktikan dari aspek bahasa yang digunakan kata nazzala al-Isra wa Qur'anan dan Al-Quran. Faraqnahu, kami rinci turunnya maksudnya. Kami cicil, kami pisah-pisah. Ya, enggak sekaligus 30 juz. Nanti ngapain Nabi? Rasionya juga begitu. Litaqra'ahu 'alan nas. Agar engkau bisa bacakan kepada orang-orang objek dakwah ala muksin, secara pelan-pelan. Enggak sekaligus. Sekaligus nanti dia udah banyakan nih. Kita juga ngapal bertahap. Baru wanazzalna, tuh nazzala yang dipakai. Benar-benar kami turunkan secara berangsur-angsur. Berangsur-angsur namanya munajam. Karena berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa dan kejadian, maka ada yang hafal, ada yang enggak, dan seterusnya. Akhirnya, tuh, nomor 2, surat Al-Hijr menjelaskan, inna nahnu nazzalna dzikra. Jadi karena berangsur ada rentan, bisa campur aduk, bisa ada yang salah lupa. Maka ayat ini menegaskan di samping berangsur-angsur, nggak usah khawatir, innalahu lahafizun. Kami akan menjaganya. Kami Allah, kok nyebut kami? Karena ada keterlibatan pihak lain dalam menurunkan Quran berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Ada pihak malaikat, tuh dia terlibat. Demikian kata para mufassir. Dan dalam rangka memelihara juga ada keterlibatan. Turun Al-Quran tuntas kepada Nabi. Kemudian Nabinya meninggal. Al-Quran berserakan di kepala para penghafal. Ya, dan hafalannya dari segi kuantitas beda-beda. Dia dari ayat sekian aja, surat sekian aja. Luar biasa. Nabi Muhammad wafat diganti Abu Bakar Siddiq. Sikap umat terhadap wafatnya Nabi beda-beda. Ada yang udah selesai imannya, masa Nabi wafat? Sebab yang ada dalam pikiran mereka, ya namanya Nabi jangan wafat. Cerita singkat pada murtad. Udah saya nggak mau lagi bayar zakat. Tuh gitu, ketika Nabi wafat. Bahkan kewafatan Nabi termasuk Umar bin Khattab. Hampir-hampir nggak percaya. Umar bin Khattab apa Abu Bakar? Umar bin Khattab. Dia di atas kudanya berlari-lari, angkat pedang. Siapa yang bilang Nabi wafat? Aku tak percaya. Terus Abu Bakar yang ngademin.
Nabi wafat karena dia manusia biasa. Yang tidak wafat adalah Allah. Hayyun la yamut. Baru luluh. Ada sebagian besar, bukan kecil. Banyak maksudnya. Yang tidak mau lagi membayar zakat. Maka seiring dengan Abu Bakar menjadi khalifah, pada saat yang sama berhadapan dengan orang yang murtad, mengingkari bayar zakat. Oh, ini kafir, harus diperangi. Karena kalau tidak jadi fitnah. Nah, fitnah itu asyaddu minal qatl. Maka qatl lebih ringan. Jadi fitnah maksudnya kufur itu. Udah, terus diperangi. Yang ikut bertempur di barisan Abu Bakar kan para penghafal Al-Quran. Ada 70 orang wafat bersama Al-Quran di kepalanya. Itu yang meresahkan pikiran Umar. Gawat ini. Nanti pasti mati. Mati Quran habis. Usul sama Abu Bakar. Gimana kita kumpulin? Kita tulis. Abu Bakar nggak mau. Nggak ada perintah Nabi, nggak ada hadisnya, berat. Aku lebih ringan disuruh mindahin Bukit Uhud itu kurang lebih, ya berat. Tapi kemudian hari kedua Umar bilang lagi begitu, mohon. Hari ketiga bilang lagi begitu. Abu Bakar hari ketiga menerima. Dan kalau dari Sa'id Ramdhan Al-Buti, bukunya itu Fiqhus Sirah, memahami sejarah, dia menjelaskan hari-hari di mana dia menolak, si Abu Bakar menolak permohonan Umar. Hari-hari di mana Umar ditolak 3 hari itu, mereka pada istikharah. Istikharahnya Umar, istikharahnya Abu Bakar nyambung, akhirnya diterima. Maka dibentuk tim, diketuai oleh Zaid bin Sabit, penulis wahyu. Ketat di sebuah masjid, ya. Dipanggilin seluruh para penghafal Al-Quran dan yang punya catatan, masuk pintu masjid dites. Oh iya benar, silahkan masuk. Kumpulin. Terkumpul selesai. Itu namanya belum mushaf. Namanya suhuf. Masih lembaran-lembaran. Udah tersusun, tapi masih berserakan. Apa komentarnya Abu Bakar yang tadinya menolak? Dia berkomentar, ni'matil bid'ah hazi. Ini bid'ah yang paling nikmat. Saya mau menjelaskan lah hafizun itu memelihara. Allah pakai inna. Ada keterlibatan. Tuh terlibatan. Kemudian di zaman Umar juga sampai di zaman Utsman ditulis naskah yang otentik. Itu kurang lebih terurut. Maka disebut namanya mushaf. Dibikin 5 eksemplar. Dikirim ke negara, ke Mesir, ke Kufah, ke Basrah, ke Irak, terus disimpan. Anunya apa namanya di Hafsah itu yang disebut Mushaf Utsmani. Nah, bukan otentisitas, akurasi sejarahnya itu yang ingin disampaikan, tapi di situ ada keterlibatan manusia. Maka Allah dalam konteks menjaga Al-Quran, dia menyebutnya dengan kata-kata inna wa inna lahu lahafizun. Kami menjaga. Nah, bukan cuma saat itu, saat sekarang dari pelencengan ayat, surat, pemalsuan itu luar biasa dijaga oleh para penghafal Al-Quran sekarang. Dalam proses cetak, ya tidak, itu harus lewat majelis pentashih. Dulu bahasanya pentashih Al-Quran, lalu dikoreksi
Al-Quran nggak bisa ditashih, itu kan kalam Allah. Maka sekarang namanya Lembaga Pentashih Mushaf Al-Quran. Salah satu rasam Utsmani yang harus diakui itu bagian dari cara Allah untuk menjaga Al-Quran, yaitu cara penulisan. Umpamanya qola, ada yang pakai alif panjang, ada yang pakai alif tegak. Itu di tempat-tempat yang sudah ditunjuki oleh Utsman. Ini alif tegak nih. Kenapa itu? Dulu kan belum ada harkat. Tulisannya belum ada titik. Nggak bisa baca. Maka ketika yang sekarang kita lihat pakai alif tegak, karena ada yang membaca bukan kola, tapi ada yang membacanya kul. Nah, meskipun begitu tetap terpelihara. Maka para penghafal Al-Quran sekarang itu tahu betul ada berapa kola yang pakai fathah tegak. Di ayat berapa, surat apa. Nah, bagian dari kemujizatan dan cara Allah menjaga. Oh, ini bukan nih, palsu nih. Gitu kurang lebih. Iya, kembali ke pokok persoalan. Al-Quran sendiri menggunakan kata nazzala. Terus nomor 3 nih. Inna nahnu nazzalna. Tuh, alaikal Quran tanzila. Tuh, bukti kepada engkau ya Muhammad berangsur-angsur. Iya. Antara fakta sejarah berangsur dan bahasa yang digunakan oleh Al-Quran lalu dianalisis oleh ahli bahasa. Oh iya, 2 hal yang harus dibedakan. Oke, berikutnya. Nah, baru nih. Untuk mengetahui mana yang sekaligus, mana yang berangsur-angsur. Judulnya Marahil, tahapan turun Al-Quran. Ketika Allah berkata nih, Al-Buruj, bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Itu adalah Al-Quran mulia, ada di lauhil mahfuz, nama tempat ini. Rasionya, kata Imam Zarqani, enggak sekonyong-konyong tiba-tiba ada di lauhil mahfuz. Oleh karena itu dipahami Allah yang menurunkan ke lauhil mahfuz. Tuh, ini tahap pertama. Oke, diturunkan ke lauhil mahfuz. Enggak ada paham lain. Sebab rasio teologisnya masa sih sekonyong-konyong di lauhil mahfuz. Diturunkan dong. Oh iya, diturunkan. Berangsur-angsur apa sekaligus? Dipahami lewat rasio lagi sekaligus dong. Kenapa? Karena nggak ada kepentingan. Allah nurunin Al-Quran ke lauhil mahfuz berangsur-angsur. Nggak ada kepentingan. Kalau pada Nabi Muhammad kan ada kepentingan. Udah dipahami sekaligus. Nah, para ulama sepakat ini adalah terjadi pada bulan Ramadan. Kalau dibaca Imam Zarqani begitu pada bulan Ramadan. Udah. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah pakai nurunin ke lauhil mahfuz dulu? Enggak sekaligus saja ke Nabi Muhammad atau ke Baitul Izzah. Baru kenapa diturunkan ke lauhil mahfuz dulu ada kepentingan. Apa kepentingannya? I'lam. Memberitahu kepada penghuni langit. Itu. Bahwa dia nanti akan menurunkan Al-Quran ini secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Itu tahu. Terus dijaga. Itu lauhil mahfuz. Gitu kurang lebih. Baru dari lauhil mahfuz ke langit dunia ada tempat di sana namanya Baitul Izzah. Tuh, ini juga sekaligus karena nggak ada kepentingan untuk berangsur-angsur. So, Baitul Izzah di langit dunia.
Apa itu langit dunia, apa Baitul Izzah. Nah, ini medannya bukan rasio. Medannya iman. Karena medannya iman, iman adalah informatif, maka ada informasinya nanti, yaitu hadis. Kebetulan ini Al-Qur'annya ada Lauhul Mahfuz. Disebut. Lau secara harfiah papan. Mahfuz yang dijaga. Papan ada catatan penting, harus dijaga. Karena dijaga begitu hebat jagaannya, maka disebut mahfuz. Nggak ada yang mampu menembus. Iya. Terus berikutnya ke Baitul Izzah. Ya. Baitul Izzah ini juga sekaligus. Maka sampai di sini kalau kita hubungkan dengan malam qadar, ini yang bernilai. Yang disebut Lailatul Qadar dan nilainya 1000 bulan, 83 tahun. Ketika kita mengamalkan kebaikan, mau tadarus, mau sholat, mau bersedekah, mau tobat, dan segala macam itu. Gitu. Nanti bagaimana teknisnya mengisi Lailatul Qadar, tentu ada banyak hadis Nabi. Baru tahap ketiga. 1, 2, 3. Kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, ini dia munajjaman. Artinya berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Kurang lebih. Bisa kurang dikit, bisa lebih dikit. Ya, selesai. Berikutnya. Nah, ini terkait dengan Baitul Izzah. Ini diambil dari Imam Zarqani. Akhrajal Hakim bisanadihi an Sa'id bin Jabir an Ibnu Abbas. Imam Hakim mengeluarkan hadis dengan sanadnya dari Sa'id bin Jabir. Dia dari siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas berkata, fusilal Quran minaz zikri. Al-Quran ya fusila dirinci ya. Dia termasuk zikir. Fawdi'ah, maka diletakkan fi Baitul Izzah. Buat tempat namanya Baitul Izzah. Di mana itu? Minas sama'id dunia. Di langit dunia. Oke. Langit dunia. Langit di atas kita itu langit dunia. Di sana ada langit lagi. Faja'ala Jibril yanzilu bihi. Maka kemudian Jibril turun dari sama'id dunia ala Nabi, kepada Nabi. Ini 2 informasi. Pertama informasinya dari ke Baitul Izzah. Kemudian informasi kedua turun kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Iya. Hadis yang kedua, wa akhrajan Nasai wal Hakim wal Baihaqi min thariq Daud ibn Abi Hind an Ikrimah. Imam Nasai, Imam Hakim, Imam Baihaqi mengeluarkan hadis melalui Daud bin Abi Hind. Dari siapa? Dari Ikrimah. Ikrimah dari siapa? Dari Ibnu Abbas lagi. Qala unjilal Quran jumlatan wahidah ila sama'id dunya lailatul qadri. Itu jelas. Al-Quran diturunkan pakai kata unzila sekaligus. Jumlatan wahidah sekaligus. Ke langit dunia. Tadi Baitul Izzah. Malam qadar. Nah, malam itu disebut malam qadar. Summa unzila ba'da dzalika fi 20 sana. Kemudian diturunkan setelah itu selama kurang lebih 20 tahun. Summa qara'a. Kemudian si Ibnu Abbas berkata membaca maksudnya, wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil wa ahsana tafsira. Tidak ada yang datang kepada engkau ya Muhammad bimasalin dengan satu kasus. Illa ji'naka, kecuali kami berikan engkau dengan benar.
dan tafsir yang lebih bagus. Apa maksudnya? Ini memberikan informasi turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu adalah kasus per kasus, ada sebab. Bab nuzul namanya. Ketika dihubungkan dengan kasus per kasus, memberikan informasi kepada Nabi Muhammad turun berangsur-angsur sesuai kasus. Di antara kasusnya ada yang nanya, ada karena lupa, nanya tentang Ramadan. Ayat Ramadan 2 Sya'ban, 2 Hijriyah, hari Senin. Terus 3, 4, 5, 6, 29 Sya'ban, masuk Ramadan. Itu Ramadan pertama. Belum ada juklak. Akhirnya mereka masing-masing menganggap ada yang bukanya maghrib. Betul. Tapi habis maghrib dia puasa lagi. Ada yang bukanya isya. Itu yang menimbulkan problem lalu bertanya. Mereka sadar puasa nggak boleh perut dan bawah perut. Tapi kalau malam gimana ya? Boleh apa enggak? Khawatirnya tinggi. Khawatiran maksudnya. Takut salah. Ditahan. Tapi nggak tahan. Banyak yang ngadu. Ngadu kepada Nabi. Baru turun. Itu kan kasus. Apa ayatnya itu? Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Boleh, malam boleh hubungan suami istri. Belum lagi yasalunaka anil khamr. Yasalunaka anil mahid. Yasalunaka anil ahillah. Iya. Itu kan kasuistik. Artinya memberikan keyakinan kepada Nabi Muhammad itu berangsur-angsur. Itu ayatnya. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muhsin. Ya, slide berikutnya, Pak. Nah, ini hal lain. Tadi kita sudah punya pendirian kuat bahwa diturunkan ke Baitul Izzah sama dunia lalu kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur. Nah, udah menjurus anjuran mencari. Istihbabu talabiha. Disunatkan mencarinya. Malam Lailatul Qadar. Apanya yang dicari nilainya? Yustahabu talabuha fil witri minal ashril awakhir. Dianjurkan mencarinya pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Tuh ini kan informasi. Turunnya Al-Quran Ramadan. Ramadannya 10 hari terakhir gitu. Apa buktinya? Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahid fi talabiha. Nabi bersungguh-sungguh mendapatkannya. Kapan? Fil asril awakhir min Ramadan. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tuh. Ini yang kemudian muncul di tengah masyarakat. Lah emang turunnya berapa kali? Ramadan dari zaman Nabi sampai sekarang udah berapa puluh kali, berapa ratus kali. Oh masih turun terus. Gitu. Sekarang masih turun apa enggak? Lah kan udah selesai di tangan Nabi. Nah itu. Yang kita cari itu nilainya. Qurannya udah selesai. Kok nilainya berulang terus? Itu kan bagian dari usaha Allah saking sayangnya agar banyak hambanya yang pada dapat kebaikan. Coba bayangin itu. Persoalannya pada tahu apa enggak disayang Allah. Gitu. Udah sampai pada titik oh iya nih mendorong. Faktanya memang kayak begitu menjadi terdorong. Ya, udah itikaf 10 hari terakhir. Nah, kasus itikaf kemarin udah dibahas. Memang secara sengaja hubungannya itikaf dengan Lailatul Qadar. Iya, itikaf. Nah, dulu luar biasa sebelum ada corona. Saya melihat tradisi itikaf itu udah menjalar berkembang. Masjid-masjid perkantoran juga
apalagi di Masjid Al-Ihsan di BI. Dia setiap tahun. Atin juga. Iya. Oke. 10 hari terakhir Ramadan. Itu buktinya Nabi. Wa taqaddama annahu kana idza dakhala al-'ashr al-awakhir, dan sebelumnya udah dijelaskan Nabi apabila masuk 10 hari terakhir ahyal laila, dia hidupkan malamnya. Ini majaz akli. Ya, malam itu kan waktu zamaniyah namanya. Ahyal laila. Dia hidupkan malamnya dengan beribadah, zikir, tilawah, doa. Wa aiqadha ahlah. Dia bangunin keluarganya. Tuh, keluarga sini istrinya. Istrinya bangun. Wasyaddal mi'zar. Dia kencengin kain sarungnya. Tuh, tahan. Ayul layalih ya, ayul layalih ya, malam apa itu? 10 hari terakhir. Malam ganjil, ganjilnya berapa? Lil ulama aro. Ulama banyak pendapat dalam rangka memastikan malam yang bernilai 1000 bulan itu. Faminhum man yara annaha lailatul hadi, ha ini bukan jim, hadi wal 20. Di antara mereka ada yang berpendapat pada malam 21. Wa minhum man yara annaha lailatus salis wal 20. Ada yang berpendapat malam 23. Wa minhum may yara annahu lailatul khamis. Ada yang 25 wal 20. Malam 25. Wa minhum man zahaba ila annaha lailatul tasi' wal 20. Ada juga yang berpendapat malam 29. Ya. Wa minhum man qala, sementara ada juga yang berpendapat innaha tantaqilu fi layalil witri minal ashril awakhir. Yang berpendapat pindah-pindah. Tahun ini malam 21. Tahun besok bisa jadi malam 27. Besoknya lagi 23. Besoknya lagi diacak gitu. Iya, puyeng-puyeng dah. Mana Pak Sukoco, puyeng nih mau tanggal Lailatul Qadar. Akhirnya itu tanggal yang disalahin, tanggal nggak bener nih. Dijaring ke sini lari ke sana, jaring ke sana lari ke sini. Wa aktsaruhum ala annaha, tapi yang mayoritas itu dari sekian. Sekian mayoritas maksudnya apa dasarnya? Ini pengalaman spiritual. Tuh. Apa itu? Malam 27. Malam 27 di masjid-masjid musola ada nasi kuning, itu kurang lebih. Akhirnya dapatnya nasi kuning, Lailatul Qadar 15. Oke, berikutnya Pak, masih ada. Nah, baru Lailatul Qadarnya udah mau kesimpulan. Bulannya Ramadan. Dari Ramadan 10 hari terakhir yang ganjil. Filayalil asril awakhir min Ramadan. Dari 10 juga yang ganjil. Ya. Terus ganjilnya itu ini dia. 21, 23, 25, 27, 29. Berikutnya Pak. Selesai. Berarti udah dapat malam qadar nih. Silahkan ada yang mau tanya, nanti kita explore ya. Ayo. Baik. Kalau yang Baik. silakan. Bapak dan Ibu, kajian Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi jamaah yang ingin bertanya dipersilakan dengan cara membuka mikrofonnya atau memunculkan ikon raise hand. Oke. Silakan Pak Alan. Assalamualaikum Ustaz. Pak Teddy, silakan. Ini mah tetangga ini. Mau tanya Pak Ustaz. Ya. Jadi kalau kita mencari Lailatul Qadar itu 10 bulan terakhir, perlu itikaf di masjid gitu ya Ustaz ya. Pertama, yang kedua, jadi yang kita cari itu sebetulnya adalah
ini bukannya turunnya Al-Quran dari ke Nabi Muhammad, tapi ke Quran yang turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Isa gitu, Ustaz. Ya, Jadi pahala itu yang kita cari untuk Lailatul Qadar. iya. Sekian. Nilainya. Nilainya. Iya. Iya. Betul. Nah, cuma yang perlu saya komentari, umpamanya udah dikasih informasi 10 terakhir. Dari 10 terakhir itu diinformasikan yang ganjil-ganjil. Nah, starting point-nya bukan dari situ aja. Ya. Kalau starting point-nya dari situ diketawain sama malaikat, ya kagak dapet loh katanya. Ah, setuju. Kemarin ngapain aja umpama paling tadi dapet nasi uduk itu kurang lebih. Sebab ada pernah baca buku. Tahun ini Ramadan. Tahun ini Ramadan memperbanyak bekal. Terus Syawal, terus Zulqa'dah, itu bekal dalam rangka menyongsong Ramadan dan Lailatul Qadar tahun akan datang. Itu persiapannya. Adapun tadi Nabi 10 malam terakhir itu dia menyingsingkan lengan baju itu kan lebih menekankan. Jam berapa kira-kira? Itu kurang lebih. Semuanya benar, yang cuma malam 27 aja nggak apa-apa, yang cuma 21 aja nggak apa-apa, ketimbang kagak terawih, gitu benar bagusnya ketimbang kagak terawih. Daripada nggak terawih Ustadz ya, dia terawih terus tak malam ganjil. Iya. Ustadz tadi itu kan menyongsong Lailatul Qadar itu kalau saya tidak salah tangkap itu justru harus sebelum Ramadan itu Ustadz ya. Malah dari mulai Syawal itu sudah mulai harus menyongsong untuk tahun berikutnya. Kalau gitu ya seumur hidup kalau gitu Ustadz ya. Kalau gitu seumur hidup ya. Nah, sepanjang tahun jadinya. Pak Tarjani, seumur hidup itu juga kalau Bapak masih hidup. Itu intinya ya Ustadz ya. Jadi begini, orang semakin kreatif atas dasar pengalaman spiritual masing-masing. Bukan pengalaman spiritual para ulama dulu saja, sekarang juga diberi oleh Allah. Sehingga dari situ kemudian melahirkan teori-teori dalam tanda petik. Malam nuzulul Quran bernilai 83 tahun itu gak usah dicari. Apabila datang Ramadan 10 terakhir dan malam ganjil, dia pasti ada. Persoalannya dia mampir ke kita apa enggak, gitu. Ya apa tidak Pak Teddy paham? Oleh karena itu logikanya persiapan kita bagaimana membangun diri ini agar dia mampir. Ya apa tidak? Bukan kita ngejar-ngejar. Tadarusnya udah kayak itu, mobil angkot ngejar setoran. Ya, tuh logika itu malah lebih luar biasa bagus. Kita mau datang tamu. Seminggu sebelumnya Pak Tarjani itu udah bersihin sawang itu. Ya betul tidak? Kalau perlu dicat, ya dah. Jangankan masuk kamar tidur, kamar tamu wangi, WC aja wangi. Yeah. Kalau nggak percaya tanya Pak Jamal itu mau datang tamu. Begitu gambarannya, dia tamu, ya dah. Udah lagi melayang-layang di udara. Oh ini nih rumah ini nih.
Tuh, ini si rumah maksudnya sosok ya, si A nih. Oh iya nih ada di sini. Nah, kemudian hubungannya dengan iktikaf, bahwa iktikaf 24 jam satu hari, kalau 10 hari, itu seluruhnya kita dalam posisi ibadah. Tidur aja di masjid itu iktikaf ibadah. Maka dia lagi melayang, mampir itu singgah. Iya gitu. Ada lagi yang lain. Ya, Pak Alan, silakan Pak Alan. Sudah terjawab tadi, tapi baik Pak, ini Pak masalah akhirnya itikaf untuk perempuan kan itikaf biasa di masjid gitu ya Pak ya. Nah, ya. Tapi kalau perempuan itikafnya boleh di rumah nggak Pak? Gitu. Oh bagus ini. Jadi namanya itikaf harus di masjid, ya. Namanya itikaf harus di masjid. Tuh. Kalau memang mau di rumah ya bikin masjid dulu. Nah kemudian istri Nabi dulu kan melanjutkan itikaf Pak. Nah itikafnya istri Nabi di masjid juga. Nah kalau sekarang itu kan benar di masjid. Di masjid tuh dia bikin Pak. Lapak lah itikaf masing-masing. Catatannya jangan ganggu. Nanti kalau ada jamaah, sebab akan lewat hari Jumat. Jumat orang pada sholat. Jangan sampai ganggu. Akhirnya berkembang pikiran modern, oh ada panitia. Sebab dia nggak boleh keluar masjid. Iya. Nah enak tuh yang punya istri 2. Yang satu itikaf ya. Ini nggak enak apa Tarjani ini. Silakan Bu Hayati. Iya baik Pak Alan. Saya mau nanya Ustadz. Oh silakan Bu, silakan Ya, Bu Kasyana, silakan. Ya, saya ini kan penasaran Ustadz. Waktu kecil dulu nenek saya itu kebetulan saya lihat taat beribadah, terus puasa di luar Ramadannya kenceng, terus di 10 hari sebelum Idul Fitri dia bukan mencari ya, kebetulan dia turun ke bawah yang kebetulan di rumah itu di pinggir sungai dan dia melihat sungai itu berbalik arah, seharusnya dari hulu ke hilir, kemudian jadi hilir ke hulu. Nah, itu apakah Lailatul Qadar, Ustaz? Terima kasih. Waktu itu ngelihatnya malam apa siang? Malam. Oh, malam. Terang ya. Oh, kita percaya sekali dengan orang soleh yang mengalami dan yang cerita insya Allah juga solehah. Maka pandangan agama kalau itu betul, Allah tunjukkan kuasanya. Allah lagi menunjukkan kuasanya yang nggak dipertunjukkan oleh yang lain, dan hal itu biasa terjadi. Iya, cuma biasanya orang yang hati-hati sekali nggak diceritakan kepada orang-orang banyak kecuali yang khusus. Tuh Ibu ya, Masya Allah. Rahasia Saya mengalami hal seperti itu. Bukan saya yang mengalami, tetapi fenomena itu tahun 2004 itu saya haji. Jadi subuh di Masjidil Haram itu sebelah masjid bagian utara atau selatan itu pokoknya sebelah itu riuh sekali, heboh karena ada goncangan dahsyat. Mereka pada berlindung cari perlindungan. Sementara sebelah yang lain tidak tenang-tenang aja. Tapi mereka menyaksikan ada apa itu, kenapa itu. Mereka yang mengalami seperti gempa. Udah, selesai. Satu sama lain saling bertanya. Terus tanya sama seseorang dari Malaysia. Dia sering mengalami begitu. Entah apa dasarnya, lalu dia berkata, oh iya memang subuh itu pergantian malaikat jaga Ka'bah. Karena yang didengar oleh mereka itu suara barisan sepatu para malaikat prak, prak, prak. Oh itu terasa goncang. Ya,
percaya atau tidak, silahkan. Tetapi Wallahu ketika alam bisawab. ya, kemudian dikatakan apa namanya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah menunjukkan kepada sebagiannya dan tidak menunjukkan kepada yang lain. Itu juga fenomena tadi. Ya, Kenapa, Pak? fenomena apa tadi? Ya, itu halus sekali ya. Apanya air sungai ya, berbalik arah gitu. Jangan-jangan ada lalu lintas di sana kali gitu. Ada razia mudik gitu. Jadi balik pulang, Ustaz. Balik arah. Balik arah. Dia balik lagi. Ya, syukron Ustaz. Ustaz, apa Ustaz? Ya, Hilwani. Ya, Ustaz. Kalau bagi saya gitu, yang masih terhalang untuk itikaf di masjid gitu, Ustaz. Bagaimana untuk perempuan-perempuan yang terhalang untuk itikaf karena sesuatu hal, kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti apa ya, Ustaz? Jangan halangan. Maksudnya kita masih ngurus anak gitu yang tamu sahur dan lain sebagainya gitu, Ustaz. Seperti itu. Betul. Itu fenomena itu, Ustaz. Memang persiapan semuanya dari segi fisik, mental, spiritual itu dia menghadapi itikaf. Tapi kemudian harus dipahami juga kenapa Rasulullah menyunahkan itikaf 10 hari terakhir. Karena itu adalah saat, waktu, tempat yang luar biasa, lebih mulia ketimbang tempat-tempat yang lain. Tuh, dalam rangka terus menggiring agar kita menjadi sosok tuan rumah yang siap akan datangnya tamu, namanya Lailatul Qadar. Baru yang kedua, ya, yang kedua yaitu pertimbangan rasa keadilan, seperti yang Ibu kemukakan. Lalu kalau lagi berhalangan, maka disimpulkan berpikir secara global, sebenarnya bukan konteks iktikafnya yang ingin ditekankan. Kalau nilai-nilai iktikaf yang dianjurkan oleh Rasulullah itu dilaksanakan bagi mereka yang tak mampu iktikaf, kan maknanya dia memang lagi menyiapkan diri untuk menerima tamu agung, namanya Lailatul Qadar. Apalagi ada sharing itu di di media sosial, di mana saja, kapan saja itu tamu bisa singgah kepada seseorang. Sampai titik ini saya menduga keras bahwa seolah Lailatul Qadar itu adalah personal, bahwa Lailatul Qadar itu sesuatu yang akan datang ke batin kita. Bukan itu sebenarnya. Justru Lailatul Qadar diinformasikan bernilai 83 tahun itu adalah justru harus keluar dari kita, bukan datang ke kita. Bagaimana keluar? Maka, iya betul, kita sedekah pada kebetulan malam yang diduga 10 hari terakhir itu kebetulan dapat, maka nilai sedekah kita yang kita keluarkan itu bernilai kebaikan selama 83 tahun. 2 rakaat yang kita lakukan kebetulan malam itu adalah bernilai 83 tahun, maka 2 rakaat itu bernilai 2 rakaat yang kita lakukan sepanjang 83 tahun. Iya enggak? Jadi tidak tidak disekat gitu ya, dibatasi hanya di masjid. Ya atau tidak? Tidak bermaksud mau berseberangan dengan sunnah Nabi, tetapi harus kita tangkap karena memang tempat itu dan amalan itu di masjid namanya i'tikaf itu yang lebih menjamin. Kalau di luar masjid kan ada tamu. Iya, lagi tadarus ada tamu. Lagi tadarus ada ini itu. Tapi kalau di masjid
nggak ada terima tamu. Kalau perlu oleh panitia HP-nya juga dikumpulin. Udah ikat jaring, iya nggak? Apa Yes, dikumpulin? Iya, Allah alam besok. Ya, makasih. Ya, jadi 10 terakhir Pak Jamal udah nggak ada Zoom kali ya. Ini nggak dapat Lailatul Qadar. Ya, jadi Pak Yai baru bisa gabung, maaf. Siapa ini? Telat, di setrap itu yang telat. Jangan tuh Pak Iwan nggak ada. Baru selesai yang lain. Oh ya ampun, iya. Iya. Banyak sekali. Saya telat Ustaz. Oh ya. Pak Yai, Kirain jam 10. nanya dikit Pak Yai. Boleh silakan Pak Yahya. Saya pernah dulu Pak Yahya di pending dulu pertanyaannya. Ini saya akan bacakan pertanyaan dari chat dari Eko Winarto. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini dengar dari Ustadz lain, katanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam inaugurasi saja. Padahal prosesnya selama setahun sebelumnya. Jadi bukan hanya diforsir malam itu saja. Bagaimana nih Ustadz? Artinya, jadi kadang ada orang itu memaksakan diri cari malam-malam ganjil untuk mendapatkan Lailatul Qadar, memforsir diri untuk beribadah. Maksudnya Pak Winarto itu gitu. Ya, bagaimana Ustaz? Bagus, tadi kan saya udah bilang. Sebenarnya kalau Ramadan ini itu persiapan bekal untuk menghadapi nuzulul Quran Ramadan yang akan datang. Kan sama dan sebangun itu. Tetapi satu sama lain tidak boleh saling menyalahkan. Itu salah itu yang cuma inaugurasi doang. Nggak bisa. Ya. Orang masing-masing kemampuan, daya apanya lah, masing-masing berbeda-beda. Oleh karena itu, ada kaidah usul fikih namanya. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau sejatinya adalah 1 tahun sebelumnya persiapannya tidak mampu, maka jangan ditinggalkan semua 10 hari terakhir, jangan ditinggalkan. Jadi dua-duanya betul, berpulang kepada potensi yang ada. Iya, akhirnya ibadah-ibadah, nggak usah mengharap malam 83 tahun. Ya betul tidak? Ibadah aja udah, nanti Allah yang ngasih. Apalagi ilustrasi bahwa malam qadar bernilai sekian itu ibarat tamu. Pasti adanya. Persoalannya kita sebagai tuan rumah udah pada siap apa belum? Gitu. Iya, Allah a'lam bishawab. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Iya. Silakan Pak Yahya. Silakan Pak Yahya dibuka. Ya, saya pernah baca tradisi 27 likur tanggal 27 di pesisir pantai itu dari tafsirnya Hidai Iztimai almarhum yang baru meninggal Kiai Ahmad Sya'roni itu, bahwa dia ngitung tanggal 27 Lailatul Qadar itu dari redaksi surat Al-Qadar itu dihitung ada 30 kalimat termasuk yang idofah, dan Lailatul Qadar itu ada di kata yang ke-27 gitu. Dengan apakah cara mentafsirkan begini diperbolehkan atau enggak? Namanya disebutnya hidai istimai. Betul apa enggak tuh Pak Yai? Saya sering suka kasih tebak-tebakan. Kebetulan ceramah di suatu masjid. Akhirnya coba kata Lailatul Qadar dalam surat apa itu disebut, ada berapa jumlah hurufnya gitu. Ya itu mah jangankan atas dasar perhitungan angka-angka huruf-huruf, kan ada hadis yang menentukan. Iya dah. Jadi silahkan berpulang kepada yang bersangkutan. Mau dijadikan pedoman atau mau berpedoman kepada hadis.
Oleh karena itu saya melihat seorang mufasir seperti itu, ya itu mah iseng aja. Sebab dia juga tahu hadisnya. Ya, Umar bin Khattab juga pernah berkata itu di malam ke-27. Maka perbedaan mazhab dari sekian hari-hari ganjil, malam-malam ganjil itu luar biasa. Apa artinya? Sesuai dengan pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual itu harus ditutup. Tidak boleh dibuka. Pak Yahya dapat dalam tanda petik umpamanya. Udah cukup buat Pak Yahya. Nggak bisa buat si A. Nggak bisa buat si B. Lalu kemudian dia menirukan, pasti akan dapat. Nggak bisa. Apalagi yang viral di tengah masyarakat sejak zaman dulu kita kecil, mereka bukan bagaimana mengisi malam Lailatul Qadar, mencari tanda-tandanya. Wow, tengah malam nih, malam 21. Yang ngintip jendela, pohon pisang pada rubuh apa enggak? Angin topan itu. Karena informasinya begitu, Bu. Ngintip jendela, enggak, pohon pisangnya masih jajag. Udah, lihat ada gerimis apa enggak. Kan susah menghubungkan antara malam qadar yang sesungguhnya dengan fenomena kejadian alam. Kalau kebetulan itu dirasakan oleh seseorang, itu pengalaman spiritual pribadinya, nggak bisa dijadikan kaidah umum. Ganti ini gimana? Ganti nama? Ya gitu. Artinya bagaimana kita mensikapinya. Iya. Satu lagi Pak Yai, saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah mengatakan kepada sahabat, nanti malam akan turun Lailatul Qadar. Lihat. Nah, Rasulullah kemudian sholat. Waktu itu Masjid Nabawi masih pakai rumbia-rumbia daun korma. Sehingga waktu sholat beliau turun hujan lebat. Sehingga beliau belepotan dengan tanah, dengan pasir. Itu sebelumnya beliau mengatakan bahwa ini akan turun Lailatul Qadar. Dan beliau mengatakan ketika ditanya yang maksud Lailatul Qadar yang bagaimana, atau ini saya hadisnya doif apa sahih. Inilah lihat, kamu kembali kepada alam. Ini seperti saya belepotan dengan tanah ini. Jadi substansinya bahwa kita kembali seperti bumi tawadu, dia dikencingin, dia dibuang air besarin, tetap dia menumbuhkan manfaat kepada siapapun. Itulah ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, seperti bumi, seperti tanah ini. Mau dia dipakai buang sampah, mau dia dipakai dikencingin, di BAB-in, tetap dia memberikan manfaat kepada sesama. Bagaimana dia mengenai begitu, Pak Yai? Iya. Jadi kalau dihubungkan dengan yang pernah saya bilang, kalau ditanya sosok siapa sih sosok yang pernah mendapatkan malam qadar, itu nggak ada jawaban lagi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa cirinya? Pas dapat terus berubah, bukan cuma dirinya, tetapi bangsanya berubah. Tadi menyembah berhala menjadi bertauhid. Allah. Tuh, gitu tuh. Benar. Nah, itu jauh lebih bagus ketimbang kita sudah merasa dapat. Semakin dapat, semakin merasa tidak dapat. Itu jauh lebih bagus ketimbang, saya mau udah dapat tahun depan mah nggak usah lagi. Masa dapat malam qadar apa 2 kali. Akhirnya di titik itu bukan persoalan 21, 23, 25, 27, 29. Persoalannya bagaimana mengisinya. Tuh. Sampai titik itu bukan bagaimana mengisinya, tetapi bagaimana tindak lanjutnya. Apa maknanya? Harus punya perubahan dari kurang baik menjadi baik. Gitu. Iya. Mau dibilang Lailatul Qadar kek, mau dibilang bukan kek, nggak peduli. Yang penting tambah baik setelah Ramadan ini.
kan akhirnya parkir. gitu. Lebih baiknya itu konsisten atau masih berubah-ubah Pak Yai? Lah kan itu mau jawaban, udah bukan pertanyaan. Antara konsisten, istiqomah sama enggak, mana yang lebih bagus gitu. Karena Sama berubah. Haji Mabrur diberi batasan waktu apa enggak? Tuh sampai dia meninggal, tambah baik gitu kan. Iya. Apalagi kalau udah habis di wisuda S3 harus tambah baik. Tambah banyak Ustaz satenya. Boleh kita catat aja Pak Jamal, saya mah amin. Masa cuma segitu. Aduh. Pak Edi alhamdulillah itu denger lah. Agak ada matinya ini mah, bener susah ini dilawan. Istiqomah itu berulang-ulang loh Pak. Iya. Istiqomah itu istri dikontrak istri ketiga dikontrakin rumah. Istiqomah. Baik, ada lagi pertanyaan? Bu Rulina mau bertanya? Ngikutin kita aja. Silakan. Di WA udah saya kasih tahu sebelum berangkat. Silakan. Ya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada beberapa pertanyaan sih Ustadz yang ingin saya tanyakan sebenarnya. Yang pertama sebenarnya kan kata qadar itu ada beberapa pengertian. Pengertian kemuliaan, sempit sama ketetapan ya Ustadz ya. Nah, tadi disebutkan bahwa ketetapan itu adalah ketetapan Allah terhadap kita untuk 1 tahun ke depan gitu kan ya Ustadz ya. Nah, tuh kaitannya dengan doa itu tuh gimana ya Ustadz? Apakah doa yang selama ini sudah kita panjatkan itu bisa merubah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah gitu? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, saya waktu itu sempat bertanya juga kenapa nuzulul Quran itu jatuhnya pada 17 Ramadan. Tapi kita mencari Lailatul Qadar itu ternyata di 10 malam terakhir seperti itu. Ternyata saya coba googling gitu. Dan itu memang 17 Ramadan adalah seperti yang tadi Ustadz sampaikan. Jadi memang awal perang Badar ya Ustadz ya. Seperti itu. Terus nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa itu ditetapkan sebagai peringatan 17 Ramadan itu sebagai nuzul Quran gitu? Mungkin di tingkat Indonesia kali ya Ustadz ya. Itu terus pada waktu kita SD kan sepertinya itu tuh udah harus ngerti gitu sampai baru setelah besar-besar gini kita bertanya-tanya gitu baru tahu nih gitu. Tapi sebenarnya latar belakangnya itu apa gitu loh Ustadz. Mungkin Ustadz ada pencerahan dari hal itu gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, ketika Al-Quran itu dibuat dikumpulkan menjadi mushaf seperti itu pada zaman Utsman ya Ustadz ya, pada zaman Utsman bin Affan dan tadi Umar bin Khattab kalau nggak salah, itu kan belum ada harokatnya ya Ustadz ya. Nah, mulai diberi harokat itu ketika kapan tuh Ustadz? Sampai ke sini kan udah ada harokat nih kalau yang mushaf asli yang mushaf yang kita terima ini. Nah, masa pencantuman harokatnya itu kapan Ustadz? Itu aja sih Ustadz. Syukran Ustadz sebelumnya. Baik. Biasa nih, terpayah ya bantu jawab ini. Ya, itu. Ini bidang kajian Pak Yahya ini. Yang pertama saya menangkap takdir sama doa. Qadar juga sama kata dasarnya takdir, yaitu ketetapan. Bagian dari hikmah Allah terkait ketetapan apa itu? Kita tahu enggak takdir kita? Tuh. Tidak tahu. Tidak tahu justru jauh lebih bagus ketimbang tahu. Maka seiring dengan itu,
sebelum itu takdir dimaksud kan cuma dua, baik buruk, baik buruk. Pada saat yang sama kita tidak tahu. Maka seiring dengan itu memang kita dianjurkan, disunahkan, bisa jadi diwajibkan berdoa. Itu hubungannya. Bisa nggak merubah takdir? Bisa. Yang nggak bisa merubah itu qada. Maka rukun iman ke-6 qada qadar itu mesti dipahami. Baru saya masuk, kita disuruh berdoa dalam rangka merubah takdir. Yang merubah takdir itu kita atau Allah? Hubungannya dengan doa. Kita. Kita mau rubah diri kita menjadi baik, jadi baik. Kita enggak, biarin aja lah. Sesuai dengan perjalanan zaman ini. Ya enggak jadi apa-apa. Oleh karena itu, doa adalah usaha. Kita bodoh, pengen jadi pintar, doa. Habis doa terus baca buku, gitu kurang lebih. Nah itu kan merubah. Allah ngikutin kita. Kalau kita mau merubah, maka Allah robah. Kalau kita enggak, Allah juga enggak. Ngapain ngerubah? Dia enggak usaha. Tuh gitu. Maka sering ayat yang populer, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuh gitu. Kenapa tanggal 17 versi Indonesia nggak salah juga? Tanggal 17 itu turunnya Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu tanggal 17 Ramadan. Dia turun ke Nabi, Nabi kemudian dengan diawali oleh Iqra, turun ayat-ayat berikutnya. Pada saat yang sama juga itu awal perubahan yang dilakukan oleh Nabi, bukan pada dirinya saja, tapi pada bangsanya. Maka dari sisi itu, oh iya, cuma Nabi yang dapat Lailatul Qadar. Bermula dari itu 17 Ramadan. Gitu filosofisnya. Oke. Baru buat umatnya Lailatul Qadar itu difokuskan pada nilai. Nilai apa? Nilai ibadah. Sebab Iqra udah nggak turun lagi, Al-Muzammil nggak turun lagi, Al-Baqarah nggak turun lagi. Oleh karena itu nilainya, nilai apa? Nilai ibadah. Tuh. Yang kebetulan ketika kita beribadah, di situ ditetapkan oleh Allah ada malam qadar, maka kita akan memperoleh tuh 1000 bulan. Itu nggak usah mikirin bagaimana rasanya di tubuh kita dapat Lailatul Qadar. Lah, itu rahasia Allah. Bukan kayak model nyicipin garam atau madu. Gula. Enggak mungkin. Kita membentuk. Iya, gitu. Allahu a'lam bishawab. Itu ya tadi udah semua ya. Itu lagi Ustaz. Iya, Masalah iya. Rosman, Ustaz. Masalah Oh iya, sejarah iya. pemberian Itu dulu tak bertitik, dulu tak berharkat. Maka kalau mushaf yang sekarang kita dengar itu adalah mushaf Utsmani, penulisan atas dasar petunjuk Utsman, gimana ngetesnya? Itu Al-Quran yang di rumah, mushaf di rumah, tanda bacanya di tip X, dihapus. Iya, itu dia Rasul Utsmani. Minus tanda baca. Maka tulisan as-sholah itu pakai waw. Tulisan az-zakah pakai waw. Oke, itu. Lah gimana muncul? Karena seiring dengan perkembangan zaman, banyak bangsa Arab yang tak punya kemampuan seperti bangsa sebelumnya, dia harus diberi tanda, apalagi untuk kepentingan mengajarkan, membedakan mana fa, mana qaf. Mana tak, mana ba, mana ya. Ada seseorang, kalau nggak salah di zaman Ali bin Abi Thalib. Awalnya, tapi sempurna di zaman keemasan Islam ya. Yaitu ada seorang namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah itu dia yang membangun tanda baca. Ya, baru kemudian menjadi teringat saya.
Bisa jadi negara tertentu tidak berprinsip berpedoman kepada tanda baca yang dibikin oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Yang dibikin oleh Abul Aswad Ad-Du'ali dan mendunia termasuk kita itu qaf titiknya 2, fa titiknya 1. Kemarin muncul viral di tengah masyarakat. Ada ketidaktahuan di atas ketidaktahuan, ada mushaf. Qad aflahal mu'minun, kodnya titiknya 1. Ya kan? Muncul kan itu viral. Sehingga disebarkan sebagai Quran palsu. Bukan palsu, itu cara penulisan yang dia anut. Qad titiknya 1, maka model kita bacanya fan. Apa enggak kebakaran jenggot? Aflaha fa titiknya hilang. Itu sistem penulisan mereka. Iya atau tidak? Ada itu. Iya. Kalau soal itu mah bukan soal wahyu. Itu diciptakan, ya. Tidak termasuk resem itu. Tanda baca. Iya. Kurang lebih begitu ya. Iya, wallahu a'lam bishawab. Terakhir Sukoco. Ya, silakan. Pak Jamal ya. Boleh ya Pak Jamal? Boleh, Pak. Ya, masih ada waktu ya. Jadi ini Ustadz membantu Ibu yang bertanya terakhir tadi. Kalau mau cerita soal masalah-masalah Al-Qur'an, silakan mendaftar LBIQ di SNUK, Studi Naskah Ulumul Quran. Nah, di situ nanti selama setahun, seminggu sekali itu Ustadz akan menjelaskan ada satu buku yang ada itu mulai Al-Quran itu turunnya, lalu bagaimana wahyu yang macam-macam wahyu, lalu tanda-tanda bacanya itu ada semua, ada bukunya, dan alhamdulillah saya sudah ikut tahun sebelum ini, makanya ini saya ngasih informasi aja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mendengar uraian Ustadz tentang Lailatul Qadar tadi, itu saya bayangkan betapa orang yang 10 hari terakhir Ramadan itu umroh dan beribadah di Masjidil Haram. Orang enggak ada Lailatul Qadar aja sudah 100 kali lipat nilai sholat daripada masjid yang lain. Apalagi kalau 10 hari terakhir itu sholat terus di Masjidil Haram. Jadi walaupun kita tidak menerima Lailatul Qadar, tapi pada malam Lailatul Qadar itu pasti kita mengalaminya lah. Nah, itu betapa 100.000 kali kali 83 kali 365. Nah, itu makanya elok kalau kita sekali tempo kita cobalah 10 malam terakhir sekali tempo kita umroh pada 10 malam terakhir Ramadan. Amin. Ya, itu aja saya bayangkan nilainya segitu. Amin. Itu, makasih doanya Pak Sukoto. Ya, jadi kita nabung-nabung lah. Allah, ini kebetulan saya ya alhamdulillah tanpa nggak bermaksud untuk pamer, tapi udah memang suasananya di sana itu sekali. Orang-orang kaya di Arab itu yang kaya itu menyewa hotel, tapi hotelnya tidak ditempati, jadi mereka bikin lapak di dalam Masjidil Haram itu 24 jam tinggal di situ. Jadi dia pelihara pelayan lah ya, itu yang wirawiri dari hotel ke dia. Jadi dia tinggal di Masjidil Haram terus. Nah, seperti itu kondisinya. Jadi alangkah bahagianya orang yang punya biaya, kaya, selama 10 hari terakhir itu bisa full time di dalam Masjidil Haram. Sementara kami-kami yang dari Indonesia ini hari itu ya cuma malam hari aja kayaknya.
Tapi insya Allah kalau itu terlewati oleh malam Lailatul Qadar, seperti kata Ustadz tadi, insya Allah dapatlah ya berlipat ganda pahala tadi. Demikian, wallahu alam. Terima kasih Ustadz. Oh iya Kalau ya, ditambahin, luar biasa ditambahin. ini. Oke, terima kasih. Berbagi pengalaman gitu ya. Betul Ustadz. Baik, ini pertanyaan dari Bu Maria, Ustadz. Mungkin satu lagi. Silakan Bu Maria. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Mengenai 10 hari terakhir bulan Ramadan, ditetapkan bahwa Lailatul Qadar itu turun di malam-malam ganjil. Berarti itu kan salah satu bukti bahwa Allah itu menyukai yang ganjil. Pertanyaannya itu, kenapa Allah menyukai yang ganjil? Kemudian yang kedua, umumnya orang itu karena nggak tahu Lailatul Qadar itu turunnya di malam yang ganjil tanggal berapa gitu. Jadi di 10 malam hari itu biasanya full gitu beribadah. Apakah dikarenakan perhitungan ganjilnya manusia itu beda dengan, belum tentu sama dengan ganjilnya Allah? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Jadi pada tataran kita terkait dengan bagaimana memperoleh Lailatul Qadar sesuai dengan petunjuk yang ada yang didapat lewat hadis. Hadis mengatakan 10 hari terakhir. 10 terakhir maksudnya adalah malam-malam ganjil. Terlepas dari bahwa kenapa yang dipilih itu ganjil, apakah karena memang Allah suka yang ganjil atau bagaimana, itu bukan wilayah kita. Kita hanya sekedar mengamalkan dari petunjuk yang ada. Iya. Umpamanya ada pikiran, enggak, saya mau yakin enggak selalu ganjil, silahkan saja. Karena memang substansinya ketika dipahami secara lebih luas lagi, semuanya itu mendorong. Alangkah baiknya dorongannya berdasar, yaitu berdasarkan hadis. Hadisnya bilang malam-malam ganjil. Satu. Sama sekali tidak menyuruh kita bahwa kayak tadi bahasanya inaugurasi saja. Bukan. Jangan begitu. Oleh karena jangan begitu, maka Rasulullah menganjurkannya 10 hari terakhir. Di antara tengah 10 hari terakhir itu ya ada malam 21. Kalau 10 hari kedua kan nggak ada malam 21. Nah, kita tinggal ibadah. Ibadah itu sendiri artinya taat. Udah, kita tinggal menjalani saja. Nggak lebih dari itu. Oke, kita jalani. Baik dalam konteks 10 hari terakhir saja, atau setahun sebelumnya, atau 2 tahun sebelumnya, itu bukan persoalan. Kenapa bukan persoalan? Sebab andai kata dapat pun, yang bersangkutan nggak merasa tuh bahwa dia dapat. Udah 2 tahun nih. Apa jaminan dapat? Oleh karena itu bukan soal dapat enggaknya. Andai kata dapat kemudian tidak merasa dapat, itu jauh lebih bagus ketimbang dia merasa. Lagi-lagi saya ulangi, bukan soal dapatnya, tapi soal mengisinya. Sombong ya Ustaz ya. Soal mengisinya, jadi dan ternyata secara umum mulia suatu waktu, bulan, tahun, hari itu adalah karena faktor isinya. Jumat lebih bagus dari hari-hari yang lain. Itu mansus, ada teksnya, benar kata Allah. Tapi kan mendorong di balik itu bagaimana mengisinya. Aku saja muliakan Jumat, kamu muliakan dong, yaitu dengan mengisinya. Jadi isinya. Kalau kita tidak isi, apa jadi mulia? Ramadan juga begitu. Malam Qadar juga begitu. Jadi dia malam Qadar. Kalau kita nggak mengisinya. Jadi isinya. Soal tempat, antisipasi sesuai lagi dengan teks. Nabi menganjurkan situ karena itu tempat yang paling mampu memprotek kita. Membimbing kita untuk fokus hanya kepada Allah. Tidurnya saja juga fokus.
Ya, membuang pikiran selain ibadah. Ya wallahu a'lam bishawab. Iya Pak Jamal. Baik Ustaz, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi dari jamaah dan pukul sudah menunjukkan hampir pukul 11 Ustaz. Oh ya. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi kan Bapak dan Ibu? Ya, sudah ada dan dianggap paham Ustaz. Nilainya 90. Pak Tarjani nilainya 100 Ustaz, khusyuk dia. Pak Sukoco 100, Pak Edi juga 95. Karena nggak bertanya. Baik, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada siang kali ini. Mudah-mudahan menambah keberkahan untuk kita semua. Dan titik poinnya dari kajian ini adalah bagaimana mengisi 10 hari terakhir itu, bukan bagaimana mendapatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Mari. Apaan Pak Tama? Apaan? Masih ada kajian? Masih ada kajian Pak? Iya. Kajian informasi nanti diinformasikan ya di grup ya Bu, kalau misalnya ini. Enggak yang lain maksudnya. Oke. Informasi ya, pertemuan akan datang insya Allah kalau memungkinkan ada. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ya, sama-sama semuanya. Saya pamit. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau bergabung di grup, silakan tinggal diklik ya totalnya. Karena materinya itu di-share-nya di grup. Kalau Ibu Bapak cuma join seperti ini, materinya tidak dapat. Tapi kalau join grup, itu di-share grup materinya. Oke? Allahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Cukup ya, Pak. Kajian mana lagi Pak Jamal kajiannya? Gimana? Di grup mana? Di grup Majelis Al Jamal apa di grup Balago? Ya, di grup itu Majelis Al Jamal. Di Majelis Al Jamal. Ya, itu kan bagi ini ada sebagian yang belum join di grup. Kalau kamu join silakan. Oke, siap. Tidak terhubung dengan grup itu tidak dapat materi. Karena materinya di-share di grup. Itu. Ya. Dan informasinya kan ada di grup. Oke, Bu? Cukup ya? Iya. Cukup. Ya, baik. Makasih. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.